kono mama siau izin tur deh teh. Sepeda lewat. Ya, jadi pertama-tama yang sangat saya hormati Mama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Yang sama saya hormati ada Bapak Camat Sasitamean dan Ibu juga. Kemudian yang sama sangat saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang sangat saya banggakan mama-mama dan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Singkatnya, kita semua yang hadir dalam acara hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat ya. Sehat kelale. Ya, mungkin di kesempatan ini saya mau lebih membahas ke Dekranasda. Aku sulai, mama sihat ini Dekranasda kelale. Pasti bingung, ini Dekranasda ini kata ini keren sekali, tebes kelale. Jadi Dekranasda itu singkatan, kepanjangannya adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Di mana yang namanya Dekranasda itu menampung semua hasil kerajinan masyarakat yang ada di dalam kabupaten. Jadi kita mau membangkitkan kreativitas mama-mama, ada juga mungkin bapak-bapak yang menghasilkan kerajinan, kita membangkitkan. Contoh seperti yang ada di depan saya lihat ada jahe instan, kemudian ada minuman apalagi mengkudu instan. Ini pabrik kita yang buat, kita yang produksi, tapi labelnya saya lihat ini label TTU. Jadi yang punya nama TTU bukan kita. Kenapa kita tidak bisa? Mari kita kerjasama. Saya yakin dengan hasil yang ada ini kita pun Dekranasda Kabupaten Malaka bisa berkembang. Dan cita-cita Mama Bupati dan saya di tahun depan itu kita sudah punya galeri. Galeri itu dengan maksud ada tempat pusat oleh-oleh dari Kabupaten Malaka, sehingga ketika ada tamu yang datang ataupun orang yang mau keluar daerah, mereka bisa beli oleh-oleh dari kita pun toko. Nah, ini yang namanya Dekranasda. Jadi Dekranasda itu adalah toko di mana kita menampung semua hasil kerajinan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Malaka. Jadi bukan hanya jahe saja, bukan hanya mengkudu saja, anyaman juga ada, dan segala macam yang mau mereka bisa hasilkan kita tampung di kita punya toko yang namanya Dekranasda. Mengerti toh mama? Jadi kalau ada mama mereka yang saya senang buat ini, tapi saya bingung mau jual kemana, ke depan jualah ke kita, karena kita yang akan bantu memasarkan semua hasil kerajinan dari mama. Kemudian bukan hanya di situ saja. Ini saya lihat, saya tadi masuk kok kebanyakan kita tenun sini, saya kaget. Ini desa Naibone di Foho, tapi kok tenun pehan semua. Ini betul, kayak ini putus pehan semua, tak ini? Betul. Motifnya begini. Ya mungkin ada nenek moyang yang lahir dan beranak cucu di sini orang pehan ya. Sehingga di Foho berkembangnya tenun pehan. Jadi contoh seperti tadi yang dipajang itu semua saya lihat itu motif favoritnya pehan. Jadi mungkin di sini saya mau jelaskan sedikit. Kita pun tenun itu sudah bagus. Ya, kita pun tenun itu sudah sangat bagus. Tetapi kita kebanyakan kita pun kekurangan itu hanya di penempatan motif. Kadang begini, di sini di polos semua tengah motif bawah polos. Kalau tidak motif di ujung tengahnya polos, bawah motif lagi. Nah, ketika kita karena lebih banyak kain polos daripada motif, sehingga kita ambil motif hanya di ini permisi bagian depan sini. Jadi tidak full motif. Tetapi kalau misalnya kita tenun dengan semua full motif, jadi tidak banyak kain yang kita buang saat kita jahit. Nah, di situ saya minta mama-mama penenun, mari kita mulai dengan tenun full motif. Motif tidak bisa kita ubah. Yang kita ubah adalah warna. Kita bermain di warna. Kenapa saya bilang kita pehan ini memang rata-rata kain warna merah, identik dengan merah. Tetapi dengan perkembangan zaman, mari kita ubah yang merah bisa jadi biru, bisa jadi kuning, tapi motif tidak bisa kita ubah. Karena motif sudah datang dari nenek moyang. Temes kelain atau amat ya? Nah, jadi kalau misalnya kita buat putus, sekarang putus warna merah atau kebanyakan. Coba kita buat putus dengan warna biru, wah pasti cantik. Warna ungu, pasti cantik. Apalagi dengan teknik pewarnaan alam, saya yakin lebih cantik lagi.
kain ini tidak bisa bersaing di luar. Padahal orang tertarik yang kita sukai. Mereka banyak bilang begini, tenun Malaka tuh bagus, tapi kami tidak mampu beli karena terlalu mahal. Lebih kelala ini mama. Mahal mama. Dengan kita punya motif yang hanya di ujung kolom, tengah ujung, orang beli dengan harga 1 juta ke atas. Boleh dia pikir-pikir ya. Daripada saya beli ini, saya beli pulsa listrik, saya beli makan minum. Betul tidak mama? Karena sekarang kain tenun dijadikan tren untuk jahit baju, bukan lagi disimpan dalam lemari. Jadi sekarang kain tenun itu dipakai dari tren fashion. Jadi bukan saja untuk kita, kalau dulu kain tenun di keluar saat ada adat, betul tidak? Jadi kalau adat kita angkat kain tenun dalam lemari untuk ikut acara adat. Tapi sekarang tidak. Sekarang orang pakai hari-hari. Jadi kalau dia beli 1 kali 1 juta, 2 juta, kalau ini dia tempat dia susah pakai artis. Jadi artis yang pakai 1 badan jangan 1 juta, betul tidak mama? Nah, jadi di sini kita mau memanage, kita mau atur bagaimana sampai kita punya kain ini dengan kutus yang sama, sesuai, tidak bisa bersaing dengan kabupaten lain. Saya ambil contoh begini, jadi kain dulu keluar pertama dengan harga 1 juta ke atas. Tetapi sekarang mereka bisa jual dengan 500. Kenapa? Mari nanti kita sama-sama belajar. Jadi begini, kita motif butuh banyak. Kita buat 1 barang butuh semua. Kalau memang mahalnya di saat kita ikat putus, mari putusnya bisa kecil-kecil. Putus kecil, kemudian favorit, putus favorit, sehingga jadi menarik. Kalau kita bisa biasa, oh ini mahal karena putusnya banyak. Kan tidak mungkin orang buat baju ambil putus semua. Nah, jadi nanti kita mengatur semua itu sehingga motif yang kita hasilkan bagus dengan harga yang bisa dijangkau. Jadi mungkin untuk saya ke depan mungkin ada lagi pelatihan atau kita ada pertemuan lagi, itu pembahasan lebih lanjut. Tetapi yang sini saya mau sarankan ke mama, jadikan tenun sebagai mata pencarian. Bukan hanya tenun saja, anyaman ataupun kayak seperti pabrik ini, produksi ini. Jadikan ini sebagai suatu mata pencarian. Jadi ketika misalnya kami membutuhkan kain, oh ini saya membutuhkan kain khusus, tapi yang khusus sehat, kita bisa kontak, oh kontak di sini. Jangan habis kita kasih benang tidak digulung, tidur di rumah. Tunggu sampai benang beranak, menyusu beranak. Jadi maksud saya di sini, mari kita mulai dari hal kecil. Kalau kita mau berkembang, kita tidak bisa langsung jauh. Bercita-cita, oh ini harus begini, tidak bisa. Jadi kita harus mulai dari hal kecil. Mungkin dari benang yang dikasih oleh Malpati dan juga kami dari tim PKK Kabupaten, tolong dikerjakan, dihasilkan. Setelah menghasilkan kain yang baik, bawa ke kita untuk kita lihat, sehingga kita bisa perbaiki motif-motifnya. Bisa atau mama? Kita bisa kerjasama untuk bangkitkan Dekranasda Kabupaten Malaka, bisa? Baik. Mungkin dari saya ini itu saja. Saya minta kita kerjasama, saya minta kita semua tetap satu hati untuk membangun Malaka sesuai dengan cita-cita